isolasi itu sering dipergunakan rumah Duren 346. Untuk yang lain hanya itu keterangan yang disampaikan tadi saksi-saksi terkait dengan terkait dengan pisau dan yang juga tadi HT yang dititipkan oleh Pak KM kepada Yogi itu seperti apa, Pak? Jadi itu pisau, ada dua pisau itu. Satu yang dibawa dari Magelang, yang satu yang ditemukan oleh Kuat di rumah Duren 3 di atas pagar. Dia bersama dengan HT gitu. Jadi itu diserahkan ke Yogi dua-duanya, karena pada saat yang sama juga dia dipanggil untuk diperiksa di Propam setelah peristiwa. Motif dibawanya pisau itu termasuk dari artinya Magelang? Itu pisau salah satu yang dibawa dari Magelang adalah yang dari dakwaan jaksa terkait Ya, betul. berjaga-jaga kalau Menjaga Yosua ya, melawan. menjaga diri dan menjaga Ibu PC ya karena pada perjalanan, karena alasan dia menjaga diri karena memang ada perselisihan dengan Joshua setelah peristiwa pelecehan yang diduga dilakukan oleh Joshua terhadap Ibu. Pak Iwan, kemudian alasan KM ikut ke Jakarta dan juga alasan KM ikut ke Duren 3 apa? Kalau misalnya Ricky kan jelas Ibu yang minta untuk diantar ke Duren 3, kalau KM apa, Pak? KM diminta juga sama Ricky. Ricky yang ngajak, Om katanya cepat mandi kita berangkat ke Jakarta. Jadi Kuat bersiap-siap cepat, dia tidak tahu apa gunanya ke Jakarta. Tujuannya paling yang terpikir oleh dia karena selama ini kan paling mengantar Ibu ke Jakarta. Kemudian Duren 3 seperti itu juga dari Saguling si pihak Ricky yang meminta dia ikut ke Duren 3 dari Saguling. Jadi Pak KM sama sekali tidak tahu ajakan-ajakan tersebut? Tidak tahu dan tidak tahu sama sekali ada apa, termasuk pembicaraan di atas ya lantai 3 ya. Dia tidak sama sekali tidak tahu akan ada apa di Duren 3. Dia tidak paham sama sekali apa peristiwa apa akan terjadi. Makanya pada saat peristiwa dia kaget, kok ada penembakan seperti ini gitu. Dan komunikasi dia yang terkait dengan Duren 3 itu dia hanya ketemu Pak FS Duren 3 dan hanya untuk memanggil si Ricky, suruh panggil si Joshua. Hanya itu aja komunikasinya. Si Ricky juga tidak pernah menjelaskan apa akan terjadi di Duren 3 dalam artian apa yang dimintakan Bapak ketika ketemu di lantai 3. Richard juga tidak pernah menjelaskan ke Kuat hal-hal apa aja yang dibicarakan di lantai 3 itu gitu. Termasuk makanya ketika dia nyampe ke Duren 3 ada peristiwa itu dia kaget juga, kok ada penembakan seperti ini. Dia pokoknya di luar dugaan dia lah ada peristiwa itu. Tapi Pak Kuat sempat melihat kejadian itu berhubungan dengan pisau-pisau yang dia bawa dari Magelang? Dia tidak bawa, dia itu pisau dia hanya berhenti tidak terbawa ke Duren 3, dia hanya di Saguling. Di mobil Alphard yang dinaiki dari Magelang, tasnya. Kan di tas itu pisau. Jadi pisau itu tidak dibawa ke Duren 3, hanya sampai di Saguling aja. Tidak sampai ke Duren 3 dibawa. Jadi tidak membawa apa-apa dia ke Duren 3. Jadi diserahkan ke Yogi di Duren 3 atau di Saguling? Yang diminta untuk ditaruh di dapur itu di Duren 3 atau di Duren 3. Duren 3, seingat penjelasan tadi. Artinya barang-barangnya diambil dulu dari Saguling, baru kemudian ke Duren 3. Terus seperti apa Pak kronologinya? Iya, jadi gini, jadi tas itu kan di mobil. Nah pada saat yang sama juga dia diminta untuk ke propos diperiksa. Dan tas itu kan di situ ada KTP, dompet dan sebagainya. Jadi pada saat dia pegang itu, dan pada saat itu juga dia diminta diperiksa di propos, dia serahkanlah itu tas ke Yogi. Hanya seperti itu aja. Ya, cukup ya. Sejauh ini dari keterangan para Hari ini saya melihat baik kuasa hukumnya kemarin yang disambut dan yang hari ini saya ada pengalian pendalaman informasi mengenai pribadi dari Yosua Huta Barat. Tadi salah satu tim kuasa hukum menanyakan soal bagaimana sebenarnya perilaku dari Yosua. Ada motif tersendiri. pribadi yang dia Kami sendiri dari tim kuasa Kuat ini tidak sampai sejauh itu pendalamannya. Karena kami fakta-fakta real aja kaitannya dengan klien kami, aktivitas klien kami Kuat Ma'ruf yang berhubungan peristiwa dari Magelang sampai ke Saguling sampai Duren 3. Kaitannya pendalaman terkait dengan kepribadian dari Joshua mungkin tim lain ya yang mendalam itu. Tapi sampai sekarang kami belum sampai ke sana. Karena kami tadi sempat menanyakan itu dan hakim menyatakan yang berhubungan aja dengan terdakwa. Tidak sejauh itu yang diminta ditanyakan kan gitu. Lalu sejauh ini untuk saksi 4 orang ajudan tadi, Ya. tim kuasa hukum melihatnya apakah ada poin-poin yang bisa memberatkan klien Anda Kuat Ma'ruf atau justru meringankan Pak? Ya, dari seluruh kesaksian yang ada tadi dan yang ada di berkas, kami melihat hal-hal tidak ada yang memberatkan klien kami. Hal-hal yang meringankan hanya di dakwaan memang beberapa hal yang coba ditarik klien kami menjadi terdakwa dalam pasal 340 ini. Termasuk diantaranya bahwa klien kami itu sudah mengetahui akan ada peristiwa itu kan sama sekali tidak ada. Tidak ada dasar klien kami mengetahui karena tidak ada yang memberitahukan.
akan terjadi apa di Duren 3 itu, dia tidak tahu sama sekali. Nah, sehingga tidak berdasar sama sekali kalau klien kami dianggap bagian dari perencanaan terjadinya peristiwa penembakan ini. Seperti itu. Pak Iwan, setelah ini kan ada Susi juga, majelis hakim Ya. kan bilang akan mengkonfrontir dengan Pak Kuat Ma'ruf. Ya. Gimana kalau Bapak melihatnya? Saya kira lebih bagus biar semakin terang penjelasannya kaitannya dengan peristiwa di Magelang ya. Susi ini bersentuhan dengan dalam artian berinteraksi dengan Kuat Ma'ruf klien kami ini di Magelang. Hanya itu saja. Jadi saya kira dengan adanya Susi sebentar, dengan Kuat Ma'ruf hadir juga, kita bisa melihat semakin jelas dan terang peristiwa di Magelang seperti apa sebelum adanya dugaan terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh Joshua kepada ibu. Kan tadi bilang ada perbedaan keterangan Pak. Bapak berarti masih yakin keterangan Kuat yang benar Pak? Bagaimana? Ya sampai saat ini seperti itu yang kami baca berkas itu kan karena ibu belum pernah kami periksa Susi ya. Jadi yang kami baca hanya berkas yang terkait dengan berita acara Kuat dan Susi, tetapi secara fakta persidangan harus dibuktikan sebentar keterangan apa yang bertentangan dengan pihak Kuat kan gitu. Ya. Cukup ya? Cukup Mas, terima kasih ya. Thank you guys. Mana lu tiket gak? Enggak, ya ini enggak detail dikit. Gue enggak apa-apa. Mana ya? Aman, Cok. Tadi gue nggak denger yang dia bilang apa sih? Pemirsa, tadi adalah pernyataan dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf yang menjelaskan mengenai pisau yang diberikan kepada supir yaitu Prayogi, di mana tadi kuasa hukum Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pisau ini digunakan oleh Kuat Ma'ruf untuk menjaga diri karena sebelumnya sudah ada perselisihan dengan Brigadir Joshua di Magelang. Maka dari itu pisau digunakan untuk pertahanan, kemudian diberikan kepada Prayogi beserta juga HT yang kemudian diberikan oleh Kuat Ma'ruf. Tadi persidangan juga sudah dilakukan skors, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan saksi-saksi dari pihak ART Verdi Sambo, di mana ada 6 orang lagi yang nanti akan diminta kesaksiannya dalam sidang Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal pada hari ini. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Kabar Khusus TV One.